Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, bagaimana kami mengelola keuangan kami? Kami akan bahas di video kali ini. Sebelum kita lanjut dengan video kali ini, kami mau kenalkan kalian dengan aplikasi Deposito BPR by Komunal. Deposito BPR by Komunal adalah marketplace tempat kalian bisa menemukan BPR-BPR terkurasi untuk kalian berinvestasi di seluruh Indonesia. Berinvestasi di Deposito BPR by Komunal sudah dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank, jadi secara keamanan sudah terjamin dan bunganya juga lebih tinggi dari bank biasa. Saat ini bunga yang ditawarkan bisa sampai 6% per tahun yang lebih tinggi dari deposito di bank-bank konvensional pada umumnya. Pilihan tenornya juga fleksibel mulai dari 3, 6, sampai 12 bulan dan bisa disesuaikan dengan berbagai jenis rencana keuangan yang ingin kalian tuju. Buat kalian yang pertama kali ingin mencoba Deposito BPR by Komunal, pakai kode referral yang ada di layar ini dan dapatkan cashback 50.000 untuk minimal deposito 5 juta rupiah dengan penempatan minimum tenor 3 bulan khusus pengguna baru. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kalian pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar topik-topik tadi. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen-komen di bawah buat support terus channel ini. Dari awal tahun kita dibombardir dengan berbagai berita-berita ketidakpastian dan dampaknya mungkin tidak separah di negara-negara lain, tapi lumayan bikin jantung deg-deg juga ya. Apa yang terjadi di Iran, perkembangan di Selat Hormuz yang masih kita pantau sampai video ini direkam di awal April ya ini ya. Di mana Trump ya dengan series of tweets-nya yang berubah-berubah ya. Hari ini bilang mau serang, besok bilang mau damai, jadi serba nggak jelas dan serba nggak pasti. Ini pasti ngaruh ke kita semua ya, teman-teman yang nonton, yang semua lagi sama-sama perjuangin hidup. Dan kami rasa juga boleh juga kami bikin video untuk sharing apa-apa aja yang kami lakukan dengan investasi kami, bagaimana cara kami menanggapi situasi ini secara keseluruhan. Mungkin benar kata Sam, di Indonesia mungkin saat ini belum terlalu berasa gimana, tapi udah mulai kedengeran sih teman-teman yang kerjanya di bidang plastik udah mulai berkeluh kesah harga resin naik banget. Jadi kemarin banyak kan tuh yang reels lewat apa minum kopinya udah nggak bisa pakai plastik, gelas plastik, iya pakai daun pisang gitu kan. Ya nggak tahu juga Jokes sih, tapi ya? kayaknya sih iya sih ada kenaikan harga resin itu kan, karena kan harga minyak di dunia kan meningkat yang berakibat harga resin naik. Jadi untuk yang pabrik-pabrik plastik itu yang bahan bakunya resin itu kan udah mulai dar-der-dor gimana gitu. Kalau mereka naik kan otomatis ya itu plastik-plastik kopi, susu yang kita pakai hari-hari kan juga pasti naik. Harga kopi susunya nanti juga akan naik dan merembet kemana-mana. Tiket pesawat juga ya? Nah itu juga yang kedua yang paling sering didengar kanan kiri, cerita teman-teman kanan kiri adalah tiket pesawat yang naik banget. Katanya kan harga aftur itu naik ya sampai 80%. Jadi banyak penerbangan-penerbangan itu yang merasa udah nggak bisa lagi nih berbisnis gitu ya. Jadi karena nggak nutup lagi income yang didapat dari jualan tiket untuk bayar aftur itu udah nggak nutup. Jadi banyak penerbangan yang di-cancel, terus penerbangan-penerbangan yang di-consolidate, jadi disatuin. Mungkin tadinya satu hari ada beberapa flight, jadinya cuma 1 atau 2 flight, semuanya dikumpulin gitu ya biar padat. Jadi ya dengar dari teman-teman beberapa ada yang chaos lah. Terus udah gitu yang mau ke Eropa, karena kan biasanya jalur yang paling efektif ya, yang paling sering dilalui adalah lewat Middle East. Nah tapi sekarang dengan Middle East-nya lagi tidak baik-baik saja, jadinya banyak yang rutenya itu harus agak muter. Biasanya transit cuma 1 kali di Middle East, jadi transitnya oh ya harus lewat. Kemarin temen ada yang ke Oslo harus ke Bangkok dulu, dari Bangkok kemana lagi, terus habis itu harus lewat Turki baru bisa ke Eropa. Jadi iya itu sih yang kedengeran ya untuk saat ini. Tentunya dampak dari perang buat daerah yang terdampak langsung adalah sangat severe ya, sangat melukai banyak pihak, terutama civilian ya, terutama civilian. Jadi tanpa melupakan bahwa itu juga terjadi di lapangan, video hari ini lebih ingin berfokus kepada gimana kita ini di daerah-daerah yang tidak terdampak langsung dan punya perjuangan kita sehari-hari dalam hidup bisa menavigasi uncertain times yang sedang kita hadapi ini. Dengar juga kemarin berita di Indonesia sudah mulai secara ekonomi mulai berat ya, banyak angka pengangguran meningkat, terus banyak
bisnis yang tutup atau mengalami penyusutan. Iya, beberapa hari yang lalu aku juga nonton liputan dari Channel News Asia tentang the shrinking middle class in Indonesia. Ini salah satu uncertainty yang terjadi karena kondisi ekonomi dunia dan karena kebijakan pemerintah setempat juga. Jadi dilaporkan di situ bahwa sebenarnya Indonesia secara ekonomi itu bertumbuh. Tapi pertumbuhannya itu terjadi di sektor-sektor yang tidak membutuhkan padat karya. Jadi kayak hilirisasi, nikel gitu ya, pembangunan apa namanya tuh Tambang. pemrosesan. Kalau tambangnya kan udah ada. Heeh. Sebenarnya selama ini kita kan ekspor keluar mentah kan. Nah, dibikinlah smelter atau apa gitu tempat pemrosesannya yang sebenarnya bagus mendatangkan value secara ekonomi, tapi penyerapan tenaga kerjanya ternyata nggak banyak. Jadi industri-industri yang maju tuh bukan industri yang padat karya. Kayak zaman dulu mungkin orang bayangin bisa nyerap tenaga kerja banyak tuh pabrik gitu ya, atau konveksi. Nah, itu malah pada tutup. Kita kan lihat Sritek tahun lalu ya, perusahaan tekstil terbesar sebesar itu yang bahkan sampai bikin baju buat tentara itu bisa tutup karena terkena gempuran juga dari produk-produk dari luar negeri. Jadi banyak yang terjadi baik di luar maupun di dalam negeri. Dan balik lagi ke tema video hari ini, kita mau bahas tentang apa yang kami lakukan di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang terjadi. Ya. Oke, yang pertama, we stick to what we know. Kita melanjutkan untuk investasi di platform-platform dan instrumen-instrumen yang kami udah pakai, kami udah ngerti, kami udah tahu. Jadi kami menghindari banget, terutama di saat seperti ini, untuk investasi di instrumen yang memiliki resiko yang tinggi. Ya, jadi masih jadi top 3-nya kami, dan kalian mungkin yang nonton video ini juga dan tahu kami dari mungkin 3-5 tahun yang lalu, bosan juga, yaitu 3 favorit kami, yaitu obligasi pemerintah, deposito BPR Baik Komunal, sama saham blue chip. Sahamnya juga benar-benar dikurasi yang kami lihat ini yield-nya bisa di atas 7%, maksudnya dari dividen yield-nya baru kami beli. Gitu. Jadi benar-benar pilih-pilih dan kami hold untuk jangka panjang. Nah, itu udah tested and true selama ini ya, dan kami lihat saham akan bergerak naik turun seiring volatilitas market, tapi karena ada pegang obligasi, karena ada pegang deposito, jadi ada buffernya di situ. Ini formula yang kayaknya udah pas buat kami dan akan kami terusin terus, karena juga kami ada di posisi di mana tidak sedang lagi mencari cuan tambahan yang luar biasa, tapi lebih ke gimana kami bisa preserve kekayaan yang sudah didapat, bisa bertahan dan bisa ya sustain ke depannya gitu, tanpa harus meningkat 100%, 200%. Jadi tambah kaya berkali-kali lipat tuh enggak, tapi kami lebih ke mencari stabilitas dan growth yang sehat lah. Oke lah 7%, 8% tahun ke tahun masih oke gitu. Lalu yang kedua yang kami coba adalah untuk diversifikasi aset kami ke yang lebih low risk. Tadi ya mungkin saya boleh jelasin deh lebih detailnya. Sebenarnya mungkin kata yang lebih tepat adalah rebalancing ya, karena sebenarnya tidak menambah aset kelas baru, cuman kami banyak memindahkan porsi aset dari, kami tadinya punya cukup banyak reksadana indeks IDX 30, karena dulu berpikir ini mungkin nabung orang malas kali ya, kita beliin aja indeks 30 bulan demi bulan nyicil gitu, ternyata underperform, indeksnya kurang oke, karena satu dan lain hal. Nah, kami lihat akhir tahun lalu itu ada momentum karena tiba-tiba IDX 30 naik gitu ya, naik sampai bahkan kami tuh yang udah merah bertahun-tahun, maksudnya merah nih harganya ada di bawah harga beli kami rata-rata, tiba-tiba hijau, langsung aku lepas tuh mungkin ada setengahnya lebih gitu. Tadinya sekian, 50%-nya aku jual gitu. Pindah ke deposito BPR Baik Komunal dan obligasi pemerintah. Jadi lagi-lagi permainan antara 3 aset kelas ini aja gitu. Kalau kita lihat kayaknya momentumnya lagi bagus untuk jual karena harga udah naik menurut kami gitu ya. Kami udah merasa cukup dapat cuan, kami jual supaya apa? Supaya siap-siap memasuki tahun 2026. Ini cerita awal tahun lalu gitu ya. Kami siap-siap masukin tahun 2026 yang kayaknya bakal volatile. Nah, kami jual, kami pindah masuk ke aset kelas yang lebih low risk ya. Salah satunya si deposito BPR Baik Komunal ini. Kami suka aset kelas ini karena straightforward ya, deposito siapa yang nggak ngerti, terus juga simple, taruhnya di BPR, artinya di ekonomi lokal di seluruh Indonesia yang pastinya itu isinya mungkin petani, UMKM, orang-orang di pasar, pedagang gitu, yang artinya di mana mau perang pun, dunia mau apapun, tidak mungkin ada spekulasi. Namanya pasar ya, orang akan tetap transaksi, dagang, orang akan tetap dagang dan butuh modal gitu. Jadi
secara logika kami tuh masuk. Ini disclaimer, do your own research, ini bukan ajakan atau gimana, tapi menceritakan ya logika kami gitu. Jadi buat kami dengan logika berpikir yang sederhana ini, harusnya sampai kapanpun akan ada demand untuk BPR-BPR ini mengalirkan dana ke pasar, ke UMKM lokal, dan akan selalu ada kesempatan untuk kami mendanai. Dan enaknya lagi kalau lewat deposito BPR komunal yang kami rasakan adalah tentu kami tidak harus langsung ke daerah tersebut, ke Tangerang mana, ke Bali, Sulawesi ya. untuk ngecekin BPR-nya. Sudah dilakukan oleh tim deposito BPR Baik Komunal. Jadi ini sebagai syarat untuk bank tersebut, BPR tersebut boleh masuk ke dalam aplikasi. Mereka harus bisa menunjukkan pembukuan yang sehat, kemudian tim manajemennya juga sudah dilihat profilnya, segala macam, izin-izinnya juga sudah dilihat. Jadi secara due diligence tuh ada layer tersendiri gitu sebelum si bank ini boleh masuk ke dalam. Dan juga yang kami lakukan tentunya tidak terkonsentrasi ke satu BPR tertentu. Jadi misalkan dari dana 100 juta, ya ada 20 juta di A, 20 juta di B, 20 juta di C, dan begitu. Meskipun tadi LPS sendiri menjamin hingga 2 miliar per nasabah per bank, tapi kami tidak pernah seagresif itu, maksudnya percaya banget nih sama bank ini karena direkturnya om gue gitu. Nggak ada seperti itu, jadi benar-benar kami bagi. Ini sering banget teman-teman tanyain di Instagram, Kosem BPR-nya yang mana? Nah, menurut aku kalian lihat aja yang rankingnya bagus, Yang nasabahnya banyak, ini yang bisa nasabahnya dilihat. banyak, nah itu bisa kelihatan di aplikasinya. Betul, ada berapa banyak deposan. Terus udah gitu kita bisa lihat juga asetnya berapa banyak, utangnya berapa banyak. Jadi kan bisa dilihat nih rasio aset sama utangnya masih sehat nggak nih. Tentunya kan kita melihat yang utangnya itu di bawah aset dong. Jadi kan kalau misalnya kenapa-napa aset dijual masih bisa cover utang. Betul. Dan kalau misalkan masih ada pertanyaan lainnya, sebenarnya yang lebih detail nih teman-teman bisa juga langsung tanya ke CS-nya, deposito Bisa BPR. chatting ya? Bisa chatting ya. Gitu. Nah, terus hal yang ketiga yang kami lakukan adalah berusaha untuk nggak ngejar FOMO. Kayak kemarin awal tahun ada FOMO emas, semua orang beli emas. Ya, jadi kami ada juga sebenarnya jujur kami beli emas juga. Tapi melihat harganya udah tinggi, kami nambahnya nggak terlalu banyak. Dan kami sadar betul gitu pada saat beli itu, ini ada resiko ya, ada resiko turun dan momentumnya akan habis, akan hilang. Jadi kita siap-siap gitu, kita nggak tambah terlalu banyak. Dan kami terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa ini di saat orang-orang pada beli, kita harusnya hati-hati. Bahkan kalau kita mau jual nih sekarang nih waktunya jual gitu. Sebaliknya kalau di saat orang-orang pada jual, kita harus bisa lihat opportunity apa nih, ada barang murah apa yang kita lihat. Kayak beberapa minggu lalu tuh ada saham blue chip harganya drop banget tuh, sayang kita lagi nggak ada cash untuk beli itu. Anyway, jadi FOMO, hati-hati. In this time, in this era, pasti akan banyak orang cari kesempatan dalam kesempitan. Hati-hati dengan instrumen investasi yang kelihatannya semua orang pada ke situ gitu ya. Justru kalau kalian mau berinvestasi, menurut saya lakukan dengan kepala dingin gitu. Lakukan dengan tenang dan lakukan dengan ya pengertian yang sungguh-sungguh, nih investasi yang gue masukin barangnya barang apa sebenarnya. Jadi walaupun lagi kondisinya dar-der-dor kayak lagi naik roller coaster ini, tentunya kita juga sempat bingung gitu ya, juga sempat panik ini gimana ya. Ya adalah skenario terburuk ya, ini gimana kalau negara ini amit-amit kolaps dan sebagainya, itu ada sempat terlewat gitu ya di pikiran. Cuman ya sekarang kan kita jangan sampai hilang damai sejahtera, jangan sampai kita juga nggak bisa tidur, ikutan stres, ikutan gila. Harus bisa menjaga pikiran, menjaga hati. Jadi ya udah yang bisa kami lakukan adalah ya udah prepare our best tadi itu, coba diversifikasi, coba rebalancing portfolionya ke lebih yang low risk, nggak terlalu banyak pegang dari memang dari dulu ya, dan dilanjutkan kita nggak beli yang fixed asset gitu ya. Jadi mencoba untuk yang liquid, yang lebih liquid gitu ya asetnya dan yang low risk. Dan hari besok kan kita nggak ada yang tahu gimana juga ya bagiannya kita. Ya udah kalau memang kita udah prepare our best, kita kerja baik-baik, kita kelola dengan baik apa yang ada di tangan kita hidup bertanggung jawab, nggak aneh-aneh, nggak foya-foya. Ya udah yang sisanya yang faktor-faktor eksternal, faktor-faktor X itu semuanya kita serahkan ke yang di atas. Ya, kita cuma bisa berdoa untuk yang terbaik lah ya untuk semuanya. Dan pada akhirnya life goes on ya, walaupun kemarin kayaknya pas Januari, Februari, Maret tuh kayak aduh udah chaos banget nih, udah nggak tahu nih ini beneran pecah perang dunia 3, amit-amit gimana ya, udah pusing. Tapi ya makin kesini ya pelan-pelan life goes on gitu ya. Hana tetap sekolah as usual, terus orang tua Sam
di tengah-tengah kehebohan ini ternyata memutuskan untuk oh ya udah pindah rumah aja deh, karena memang rumah yang sekarang itu udah bertahun-tahun mereka tinggal di rumah masa kecil yang nggak ideal, yang baru dibikin Daerahnya udah Iya. tergentrifikasi, jadi Iya. tadinya itu area residensial yang nyaman, tapi lama-kelamaan karena pembangunan kota semakin padat, Dekat jadi nggak pintu nyaman tol, untuk ya. ditinggali. Gitu. Jadi tiba-tiba jam 3 malam, tetet itu bisnis lewat gitu 3 kan, pagi. kaget gitu kan, orang tua, terus motor yang karena benar-benar pinggir jalan, dan selama ini mereka juga mikir, aduh pindah nggak ya, pindahnya kemana. Nah bersyukur banget kemarin pas libur lebaran panjang itu kami punya waktu untuk nemenin, cari-cari rumah, dapatlah rumah yang nyaman, yang kompleks, yang jauh dari hiruk pikuk jalan raya. Ya. Jadi ya well, life goes on sih slowly, dan kita doain buat teman-teman yang terdampak langsung, yang memang mereka di tengah-tengah daerah konflik, untuk bisa ada segera solusinya lah ya dari semua konflik ini, bisa segera damai, segera kehidupan juga bisa kembali pulih Amin. seperti sedia kala ya. Amin. Ya, itu tadi cerita dari kami, bagaimana kami mengelola keuangan kami di tengah-tengah masa-masa yang tidak pasti ini. Sekali lagi terima kasih buat deposito BPP Komunal yang sudah mensponsori video kali ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk cobain, jangan lupa untuk cek kode referral kami yang ada di layar ini dan dapatkan cashback 50.000 untuk minimal deposito 5 juta rupiah dengan penempatan minimum tenor 3 bulan khusus pengguna baru. Deposito BPP Komunal sudah jadi tempat kami berinvestasi sejak tahun 2020. Iya, deposito BPR kita pakai udah lama banget. Betul. Nah, tapi aplikasi komunalnya 2020 Karena 2021. memang baru lahir kan Iya. aplikasinya sekitar tahun itu. Jadi selama ini kami no problem, sudah beberapa kali mencairkan juga, dan kami sudah jadi nasabah privilege juga dan sudah menikmati juga fasilitas-fasilitas, misalkan airport shuttle, airport pickup service, Airport kemudian lounge. airport lounge yang juga teman-teman bisa nikmati kalau teman-teman tertarik dengan pelayanan dari privilege-nya. Tapi buat yang baru mau nyoba, boleh banget, nggak harus gede-gede, kalian bisa mulai tadi dengan minimal 5 juta rupiah untuk tenor 3 bulan, kalian bisa langsung dapetin cashback-nya kalau pakai kode referral kami. Jadi ini salah satu instrumen investasi yang sudah jadi andalan kami selama ini, dan mudah-mudahan kalian bisa kenal dan bisa nikmatin manfaat dari instrumen ini juga. Thank you so much for watching, take care and see you guys in the next video. Bye!